Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jannah Saika. Di sini saya akan mereview materi kelompok 7 sampai kelompok 12 dari mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Baik, materi pertama ada analisis rasio. Pengertian analisis rasio keuangan. Rasio keuangan atau financial ratio adalah suatu alat analisa yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan, seperti laporan neraca, laporan laba atau rugi, dan arus kas dalam periode tertentu. Selanjutnya, tujuan dan fungsi analisis rasio keuangan perusahaan. Tujuan utama analisis laporan keuangan yang pertama, sebagai alat barometer untuk melakukan forecasting atau memproyeksikan posisi keuangan di masa yang akan datang. Yang kedua, mereview kondisi perusahaan saat ini, permasalahan dalam manajemen, operasional maupun keuangan. Yang terakhir, alat ukur untuk melakukan efisiensi di semua departemen perusahaan. Selanjutnya, fungsi analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan digunakan oleh dua pengguna utama, yakni investor dan manajemen. Investor menggunakan rasio keuangan untuk melihat apakah perusahaan itu investasi yang bagus atau tidak. Dengan membandingkan rasio keuangan antar perusahaan dan antar industri, investor dapat menentukan investasi mana yang paling baik. Selanjutnya, jenis-jenis analisis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio aktivitas, yang ketiga ada rasio solvabilitas, yang keempat ada rasio profitabilitas. Selanjutnya, pengelompokan angka rasio. Pada dasarnya, angka-angka rasio itu dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah angka-angka rasio yang didasarkan pada sumber data keuangan, dari mana unsur-unsur angka rasio tersebut diperoleh. Dan golongan yang kedua adalah angka-angka rasio yang disusun berdasarkan tujuan penganalisis dalam mengevaluasi suatu perusahaan. Materi selanjutnya ada analisis perubahan pendapatan. Pentingnya analisis perubahan penghasilan dan biaya. Analisis pos-pos laba rugi yang terperinci untuk melihat keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang melalui keuntungan atau laba yang tergantung pada realisasi keuntungan. Selanjutnya, rasio harga pokok penjualan dengan penjualan bersih dan rasio laba bruto dengan penjualan bersih. Selisih antara penjualan bersih, unit penjualan kali harga jual, dengan harga pokok penjualan atau unit penjualan kali unit cost menunjukkan laba bruto. Laba bruto digunakan untuk menutup biaya usaha dan biaya lain-lain. Sisanya merupakan laba bersih atau rugi. Perubahan harga jual ditentukan oleh kekuatan permintaan penawaran di pasar yang sulit dikendalikan oleh perusahaan. Lain halnya dengan perubahan jumlah unit yang dijual. Perubahan laba bruto yang disebabkan oleh adanya perubahan jumlah unit yang dijual mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan bagian penjualan. Selanjutnya, laporan perubahan laba bruto. Laba kotor adalah selisih antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Laba kotor disebut juga laba bruto. Disebut bruto karena jumlah ini masih harus dikurangi dengan beban-beban usaha. Analisis perubahan laba kotor adalah analisa atau evaluasi yang dilakukan oleh manajemen untuk mencari dan mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode.
Selanjutnya, hubungan biaya usaha dengan penjualan neto. Antara biaya usaha dengan volume penjualan terdapat hubungan yang penting. Analisis masing-masing pos biaya usaha dalam hubungannya dengan volume penjualan bertujuan untuk mengetahui kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya sehubungan dengan perubahan volume penjualan. Selanjutnya ada analisis perubahan laba kotor. Dalam laporan laba rugi, tercantum juga tentang laba kotor yang dicapai suatu perusahaan. Laba kotor adalah selisih antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Selanjutnya, perubahan laba kotor. Perubahan laba kotor perlu dianalisa untuk mengetahui penyebab perubahan tersebut, baik perubahan yang menguntungkan maupun perubahan kerugian. Pada dasarnya, perubahan laba kotor ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah penjualan, di mana hasil penjualan disebabkan oleh perubahan harga jual satuan produk dan perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual atau dihasilkan. Faktor kedua adalah harga pokok penjualan. Perubahan harga pokok penjualan disebabkan oleh perubahan harga pokok rata-rata persatuan dan perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual atau dihasilkan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor. Dalam praktiknya, perubahan yang terjadi laba kotor disebabkan dua faktor, yaitu faktor penjualan dan faktor harga pokok penjualan. Penjualan di sini adalah jumlah omset barang atau jasa yang dijual baik dalam unit ataupun dalam rupiah. Besar kecilnya penjualan ini penting bagi perusahaan sebagai data awal dalam menganalisis. Sementara itu, penjualan dipengaruhi oleh yang pertama faktor harga jual dan yang kedua faktor jumlah barang yang dijual. Selanjutnya, manfaat analisis laba kotor. Analisis laba kotor merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi manajemen guna mengambil keputusan untuk masa sekarang dan yang akan datang. Selanjutnya ada perencanaan laba kotor. Membuat rencana laba suatu perusahaan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu usaha sebelum suatu kegiatan dijalankan. Materi selanjutnya ada analisis titik impas. Titik impas adalah suatu kondisi bisnis di mana pelaku bisnis tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Secara akuntansi dapat dikatakan titik impas adalah margin kontribusi sama dengan biaya tetap atau total pendapatan sama dengan total biaya operasi. Selanjutnya ada persyaratan dalam analisis titik impas. Terdapat 4 syarat yang diperlukan dalam melakukan analisis titik impas atau break-even point. Yang pertama itu harga jual tidak berubah-ubah. Yang kedua, seluruh biaya dapat dibagi ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya, biaya variabel bersifat proporsional. Yang keempat, jika barang yang diproduksi lebih dari satu jenis, maka komposisi barang yang dijual tidak berubah-ubah. Selanjutnya ada klasifikasi biaya. Yang pertama biaya variabel, yang kedua biaya tetap, dan yang ketiga semi variable cost. Selanjutnya berbagai metode menghitung titik impas. Berikut metode yang digunakan untuk menghitung titik impas. Yang pertama, metode perhitungan coba-coba atau trial and error. Yang kedua, metode perhitungan menggunakan rumus matematika. Dan yang ketiga, ada metode menggunakan grafik. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya laba. Yang pertama, itu ada faktor harga jual barang dan jasa. Yang kedua, ada faktor volume atau jumlah barang atau jasa yang dijual. Yang ketiga, faktor harga jual produk atau harga pokok penjualan. Materi selanjutnya ada analisis kredit. Penilaian atau analisis kredit adalah semacam studi kelayakan atas perusahaan permohonan kredit. Penilaian kredit adalah suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian dan analisa terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan berkas surat permohonan kredit calon debitur.
Selanjutnya, pertimbangan analisis kredit. Yang pertama ada keamanan kredit atau safety, yang kedua terarahnya tujuan penggunaan kredit atau suitability, yang ketiga ada menguntungkan atau profitable. Selanjutnya, fungsi analisis kredit. Yang pertama, sebagai dasar bagi bank dalam menentukan tingkat suku bunga kredit dan jaminan yang disyaratkan untuk dipenuhi nasabah. Yang kedua, sarana untuk mengendalikan resiko yang akan dihadapi bank. Yang ketiga, syarat kredit dan sarana untuk struktur jumlah kredit, jangka waktu kredit, sifat kredit, tujuan kredit, dan sebagainya. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan pimpinan atau direksi bank dalam proses pengambilan keputusan. Yang terakhir, sebagai alat informasi yang diperlukan untuk evaluasi kredit. Materi terakhir ada analisis kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan gambaran prestasi yang telah dicapai oleh manajemen dalam menjalankan fungsinya, mengelola aset perusahaan setiap periode. Kinerja keuangan diperlukan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota serta kemampuan untuk membayar utang. Manfaat kinerja keuangan. Adapun manfaatnya untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, untuk melihat kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penentu strategi perusahaan untuk masa yang akan datang. Yang selanjutnya memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi. Yang terakhir sebagai dasar penentu kebijakan penanaman modal. Selanjutnya, pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan adalah sebagai sarana atau indikator dalam rangka memperbaiki kegiatan operasional perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan bersamaan dengan proses analisis. Analisis kinerja keuangan merupakan suatu proses pengkajian kinerja keuangan secara kritis yang meliputi peninjauan data keuangan, perhitungan, pengukuran, interpretasi, dan memberi solusi terhadap masalah keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.